Jadi biasanya kalau kaktus sudah dikonteskan dan mendapat nominasi, itu yang bikin harganya semakin tinggi lagi ya. Iya. Seandainya besok ini ikut lagi lomba dan dapat nominasi lagi, berarti ada kemungkinan harganya naik lagi. Pasti naik lagi. Jadi memang sih kalau misalnya untuk yang customer itu kan kadang mereka kalau pakai pot-pot plastik kayak gini, apalagi sekarang untuk plastik itu kayaknya agak-agak orang kurang suka ya. gitu ya, kurang menarik, estetik gitu. juga. Nah, jadi biasanya memang mostly untuk yang belanja di Clan Moy itu mereka belinya untuk gift ataupun souvenir. Ya, pas Jadi banget. untuk giftnya sendiri itu bisa kita ganti dengan pot-pot yang cantik-cantik seperti ini. Medianya itu harus poros, jadi poros itu yang tidak menggenang air medianya. Jadi ketika kita siram dia tetap lembab, tapi air itu gampang turun. Oke, Mbak Feby, kita masuk ya. Silakan. Jadi sobat berkebun, welcome to Clan Moy Plan. Clan Moy Plan. Jadi hari ini kita akan garden tour bersama Mbak Feby selaku owner. Jadi Mbak Feby ini kan banyak sekali ya jenis untuk yang namanya kaktus ini sendiri. Dan di sini dinamakan Clan Moy Plan. Nah, kenapa dinamakan Clan Moy Plan nih? Kalau Clan Moy Plan sendiri itu sih sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Jadi nggak tahu kenapa ya, searching Google aja sih sebenarnya iseng. Jadi filosofinya sebenarnya ngambil dari tanaman kecil yang cantik. Artinya sih itu Clan Moy Plan. Kayak tanaman kecil yang cantik. Betul. Dan itu diperlihatkan, dibuktikan dengan tanaman-tanaman yang ada saat ini ya. Untuk di sini ada berapa jenis sih? Kalau untuk jenis kurang lebih ratusan ada ya. Oke, ratusan dari ya. jenis, kaktus sama sukulennya juga. Oke, Mbak Feby, ini kan agak yang gemuk-gemuk ya. Ini dari ratusan jenis kaktus, ini berarti termasuk yang seperti apa nih? Untuk kelasannya juga, apalagi kalau range harga dari ratusan tipe ini ada di harga berapa aja nih, kalau Mbak Feby? Kalau yang sebelah sini sampai yang di belakang ini itu jenisnya yang jenis lokal, jadi yang masih standar lah istilahnya, yang masih biasa aja. Jadi untuk jenis yang seperti ini banyakan sih untuk dekor ya, dan beberapa juga untuk customer yang masih belajar, baru-baru suka kaktus, baru-baru suka sukulen. Mereka biasanya lebih prefer untuk mengadopsi atau mengkoleksi yang jenis seperti ini. Jadi sambil belajar dulu. Nah, itu. Kalau untuk range harganya sendiri, untuk yang jenis-jenis biasa itu mulai dari 30.000 ada. Kalau untuk yang jenis cluster 50.000 sampai ratusan ribu juga ada. Ini yang jenis cluster itu? Cluster, jadi cluster itu dia satu kaktus, tapi sudah ada banyak anakannya atau banyak cabangnya, itu cluster. Iya. Jadi kalau di dekorasi rasanya lebih ramai gitu ya. Tapi untuk yang paling banyak diminati? Rata-rata yang ya, lokal ini? yang lokal yang seperti ini sih biasanya. Yang seperti ini ya. Jadi ini mengingatkan kita pada kartun-kartun mungkin banyak. Kaktus Upin Ipin sih kalau kayak gitu. Banyak anak-anak juga yang suka kok mereka. Jadi banyak juga yang baru-baru mulai belajar suka kaktus. Dari nonton mereka kan mungkin bisa tahu tanaman ini ya gitu. Karena banyak orang yang belum tahu kalau kaktus itu ternyata banyak sekali variannya. Jadi mereka taunya cuman yang tinggi, gede, yang gepeng, yang di pinggir-pinggir jalan, yang besar itu kan gitu. Jadi yang gitu. Jadi kita akan beralih ke jenis yang lain juga. Ini yang lokal-lokal ya. Dan kita akan lihat yang agak ekspensif, agak susah untuk pembibitan mungkin akan jadinya ya. Jadi koleksi ya. Jenis koleksi. Nah, di sebelah sini ya Mbak Feby ya. Di sebelah sini kita ada yang beberapa jenis yang koleksi, yang kolektor item juga. Nah, untuk range harganya itu variatif sih. Tapi startnya from 100.000 ke atas biasanya. Oke, untuk yang paling tinggi harga berapa nih? Paling tinggi harga berapa ya? Oke, harga berapa? Mungkin ada yang jutaan juga untuk jenis-jenis indukan yang biasa ya. Kita untuk kalau indukan itu sendiri yang biasanya untuk propagasi lagi, jadi dari anakannya, dari bunganya yang seperti itu yang jenisnya sih lumayan mahal. Oke, itu jutaan rupiah. Dan kita akan beralih lagi ya sobat berkebun. Oke, jadi masih di Clan Moy Plan. Jadi Mbak Feby, dari sekian ini ya, aku tertarik banget sama yang gemoy-gemoy di sebelah sini nih, bulat-bulat. Ini kira-kira di harga berapa? Nah, kalau yang itu jenisnya
golden barrel biasanya kita bilang. Kalau yang seukuran segitu, lawn potnya sih kurang lebih harganya 2 jutaan. Oke, 2 juta rupiah ya. Jadi di sini dari puluhan ribu hingga jutaan. Terus beralih lagi mungkin yang di bawahnya yang agak tinggi ini gimana? Kalau yang itu noto kaktus yang seukuran segini kurang lebih dia harganya 1 jutaan. 1 juta. Tapi untuk yang paling mahal dan paling juara di sini mana nih? Kalau yang paling mahal sama juara, kalau mahal sebenarnya relatif ya harganya. Tapi kalau untuk saat ini sih, yang jenis ini sih, karena ini dari hybridnya kita sendiri, kemudian dari pattern dan warnanya juga dia yang paling bagus. Oke, hybrid balik lagi ke polinasi itu sendiri ya. Oke, untuk harganya berarti berapa nih untuk yang paling mahal dan primadonanya di sini ini? Kalau harga sih untuk saat ini sebenarnya belum kita lepas. Tapi kalau misalnya kita bisa kisarkan sih mungkin sekitar ya 15 sampai 20 lah. Oke, jadi wah, dengan bisa ukuran harga sebesar itu ya. Iya. Gitu. Karena kalau untuk biasanya ukuran normalnya untuk umur segitu seharusnya dia masih agak kecil, tapi ini sudah lumayan besar. Oke, jadi ya 20 juta gitu ya, seharga motor coba deh di Sobat Berkebun. Tapi memang di balik harga yang sebesar itu pastinya ada ceritanya ya. Ada hal yang membuat juga sih. Berarti apa yang terjadi dengan si 20 juta ini? Karena dari sekian banyak yang sudah kita semai, salah satunya yang paling bagus dan paling patternnya itu paling stabil. Karena kan kalau misalnya kaktus itu kadang kecil warnanya bisa ketika besar itu bisa berbeda. Jadi untuk yang paling stabil itu ya saat ini ya si itu tadi. Kita sebenarnya ada namanya sih. Kita bilangnya itu Gymno Mahadewi. Tapi itu nama kita aja. Oke, dibuat ya. Tapi ini nama-namaan kita aja. Nama-namaan sendiri. Ini ada piagam penghargaan Surabaya. Berarti ada sesuatu di balik itu ya? Iya, sudah pernah ikut kontes juga. Oke, jadi biasanya kalau kaktus sudah dikonteskan dan mendapat nominasi, itu yang bikin harganya semakin tinggi lagi ya. Iya. Seandainya besok ini ikut lagi lomba dan dapat nominasi lagi, berarti ada kemungkinan harganya naik lagi. Pasti naik lagi. Oke. Beberapa teman udah sempet sih kemarin tawar-tawar. Betul. Tapi sama suami belum dilepas ya udah. Oke, ya kalau udah. kita perempuan kan ya cuan ya. Arahnya ke situ ya. Tapi begitulah Sobat Berkebun ya, namanya juga cinta dengan tanaman, apalagi dengan sejarahnya. Mungkin ada pertimbangan tertentu. Kalau Sobat Berkebun ada rencana ingin membuat yang sejenis, mungkin ditanya-tanya langsung ke Klein My Plant ya, supaya bisa menghasilkan produk yang sangat luar biasa seperti ini. Oke, kita lanjut garden tournya. Ayo Mbak Feby. Oke, jadi yang di sini kayak bunga-bunganya Mbak Feby ya. Ini sukulen-sukulennya, ada beberapa jenis juga. Oke. Silahkan, ini bagian sukulennya. Iya, sukulen ini kayak bambu ya. Ini juga lucu. Sobat Berkebun, kita lanjut ke posisi dari garden ini ya. Setelah tadi juga udah dijelasin dari depan, tengah, kita menuju semakin dalam. Ini ada di sukulen ya? Ya, areal sukulen. Oke, areal sukulen. Berarti sukulen ini maksudnya apa nih kalau di kaktus sendiri? Kalau kaktus sama sukulen sebenarnya hampir sama, cuman di bedanya kalau sukulen itu adalah 90%, jadi bagian tanamannya itu yang menyimpan air. Secara gampangnya sih kita bilangnya seperti itu. Tapi kalau kaktus itu bagian dari sukulen sendiri, cuman ada beberapa klasifikasi kenapa mereka dibilang kaktus, kenapa mereka dibilang sukulen. Sukulen, berarti ini yang lebih banyak airnya ya. Betul. Kelihatan nih kalau misalnya Sobat Berkebun lihat semakin detail, itu ada air-airnya ya di beberapa. Iya, karena mengandung air, jadi dari daunnya, batangnya itu kenapa dia bisa dipropagasi. Kalau secara gampang atau secara orang awam pasti pada tahu tanaman cocor bebek. Nah, cocor bebek itu adalah termasuk dari sukulen juga. Jadi bisa kita propagasi dari daun, kemudian dari batang, dari anakan, dari biji juga bisa. Jadi banyak cara memperbanyaknya sukulennya. Oke Mbak Feby, dan itu bisa dikatakan keunikannya dari si sukulen itu ya? Betul. Untuk harga gimana uniknya? Kalau sukulen sendiri, kalau yang jenis ini sih kita masih yang jenis lokal juga, yang biasa itu harganya startnya from 10.000, ada yang 10 ribuan, ada yang 20 ribuan juga, tergantung dari jenisnya. Seperti itu. Iya ya, tapi untuk yang ada di sini ini ada beberapa, mungkin bisa dikasih tahu yang paling banyak diincar itu yang mana nih Mbak Feby? Kalau banyak
sih rata-rata semuanya relatif ya. Oh, relatif kalau di sukulen. Biasanya karena mereka suka yang belum punya, jadi yang belum punya diambil lagi kan. Banyak sekali jenisnya kan. Cuman kalau yang best seller sendiri sih pasti yang jenisnya Echeveria. Oke, yang mana itu? Wah, cantik sekali. Jadi yang bentuknya seperti bunga-bunga yang seperti ini itu yang biasanya best seller karena untuk sama seperti dekorasi, kemudian untuk personal mereka koleksi juga. Jadi mereka lebih suka yang seperti ini bentuknya, lucu. Seperti bunga gitu kan. Dan warna-warni gitu. Oke, ini yang best seller. Kemudian yang agak unik di sebelah sini, ini apa nih? Nah, kalau yang seperti ini sih dibilangnya namanya sedum. Jadi kalau orang-orang itu sih biasanya bilangnya sedum air mata ibu ya. Tapi ini sebenarnya namanya sedum morganianum sendiri atau donkey tail. Biasa dibilang seperti itu. Jadi dia jenisnya trailing, jadi suka merambat atau jatuh kayak gitu. Biasanya bagusnya tuh untuk digantung sih kalau sudah panjang-panjang. Yang sudah besar. Oke, luar biasa. Jadi sobat berkebun itu ya kurang lebih kita sudah lihat dari masing-masing yang ada di sukulen ini. Dan kini kalau misalnya membahas tentang cantik biasanya didukung dengan aksesorisnya ya. Dengan pot-pot uniknya. Biasanya ini bakal disesuaikan dengan kesukaan sobat berkebun juga. Jadi kita akan melihat nih bersama Mbak Feby seperti apa saja koleksi yang bisa dimiliki oleh sobat berkebun nih kalau misalnya datang ke Clay Moy Plant. Oke, sobat berkebun, kita masih di sini ya di Clay Moy Plant. Jadi kali ini di posisi yang paling favorit kalau Mirah juga karena kecantikan dari si kaktus-kaktus ini akan semakin didukung dengan aksesoris-aksesorisnya. Apalagi di sini dengan warna yang cantik-cantik dan ini dilukis sendiri nih, Mbak. Betul, dilukis sendiri. Mungkin dikasih tahu apa aja sih biasanya yang jadi peritilan-peritilan perkaktusan duniawi? Perkaktusan ya, untuk mempercantik ya. Jadi memang sih kalau misalnya untuk yang customer itu kan kadang mereka kalau pakai pot-pot plastik kayak gini, apalagi sekarang untuk plastik itu kayaknya agak-agak orang kurang suka ya. Gitu ya, kurang estetik gitu, juga. Kurang estetik. Nah, jadi biasanya memang mostly untuk yang belanja di Clay Moy itu mereka belinya untuk gift ataupun souvenir seperti iya, itu. Nah, jadi untuk giftnya sendiri itu bisa kita ganti dengan pot-pot yang cantik-cantik seperti ini. Jadi ada berbagai macam pot, kemudian untuk dekorasinya sendiri kita bisa tambahkan ada batu hiasnya juga, kemudian ada vitamin. Ini juga ada vitamin-vitaminnya dari si kaktusnya itu sendiri, sama dan itu ada alatnya buat menanamnya. Oke, tanam menanam. Miniskop. Berarti di sini bisa dikatakan sangat lengkap ya, Mbak Feby ya, untuk supportnya si kaktus ini supaya semakin instagramable kalau zaman sekarang ya maunya ya. Jadi mungkin kita bisa pilih Mbak Feby kira-kira yang mana kita bisa gunakan karena kita akan percobaan ya. Kita coba mengganti bajunya ya. Iya. Lebih cantik. Lebih cantik. Oke. Sebenarnya lucu-lucu sekali. Mira tertarik dengan yang ini sepertinya. Nah, ini cantik. Lucu. Kalau Mbak Feby sukanya yang mana? Jenis bohem-bohem. Jadi ini hanya 2 dari sekian ya yang di sini dan kita akan coba untuk apa bahasanya? Kita coba planting. Jadi coba kita repotting kaktusnya itu sendiri. Jadi kita coba menggunakan pot yang seperti ini. Dari terakota bahannya. Jadi bahannya terakota, kemudian kita painting sendiri, lalu kita glaze dia supaya mengkilap. Nanti baru kita ganti dengan tanaman yang lain. Oke, berarti ini bukan pakai plastik ya intinya. Gitu. Jadi ini ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Untuk range harganya untuk perpotan duniawi ini? Kalau range harganya sendiri ada yang mulai dari 10.000 juga ada, jenis pot terakota, ada yang kecil juga. Kalau yang seperti ini ada yang 25.000 sampai 35.000. Oke, intinya reasonable ya. Dan buat sobat berkebun nih ya, apalagi yang memang suka seperti yang kamu lihat di sini, di bawah juga ada ternyata yang warnanya polos-polos. Nah, ini bisa banget buat jadi yang namanya gift buat orang kesayangan kamu. Apalagi kita sudah mendekati hari Valentine ya Mbak Feby ya. Gimana, sudah mulai ramai pesanan? Biasanya mau dekat-dekat itu sih baru. Dan mungkin kalau sobat berkebun benar-benar tertarik, ini bisa kemana nih Mbak Feby? Nah, kalau misalnya pengen order bisa langsung ada Instagramnya @claymoy.plant atau boleh langsung datang ke home store kita di Jalan Pura Demak Utara nomor 100X.
Oke, luar biasa. Kalau begitu, karena sudah nggak sabar, kita akan planting dulu ya dengan kaktus yang sudah disiapkan dan juga pot-pot yang akan kita gunakan saat ini. Yuk, let's go. Mari. Oke, finally Sobat Berkebun dan juga Mbak Feby, ya kita saatnya untuk bereksperimen. Kita mau ngapain, Mir? Kita sudah menentukan untuk jenis potnya. Sekali lagi yang ini. Yang ini kita pakai jenisnya pot terakota. Jadi yang sudah kita painting ya udah cantik, udah kita glaze juga. Nah sekarang kita mau pindahkan. Nah kalau misalnya kita lihat tanamannya seperti ini kan kurang menarik ya. Iya, nah, kurang kalau dipajang itu gimana gitu, kurang bagus. Iya, iya. Nah, jadi kita mau ganti bajunya menggunakan pot dari terakota ini. Ya, benar. Jadi gimana nih? Ini kan sudah dipersiapkan alat-alatnya, ada kuas, kemudian kita kuas, ada scope juga yang ini. Sama itu untuk media tanam sama. Nah ini tadi yang Mira bilang ada toolnya juga, yaitu batu hiasnya sendiri. Jadi supaya mempercantik dari toppingnya sendiri si kaktus. Iya, kita akan mulai dari mana dulu, Mbak? Nah kita karena keselamatan kaktus yang utama. First kita, nah caranya untuk repotting kaktus sendiri itu kita remas dulu kaktusnya, jadi akarnya supaya tidak putus. Kemudian kita pelan-pelan balik seperti ini. Nah bisa dilihat ini akarnya full banget kan. Oke. Seperti ini. Nah, ini kalau itu ada apa itu, Mbak? Ini supaya media tanamnya nggak jatuh, jadi kita alasin seperti ini. Bisa juga menggunakan kain atau apapun. Oke. Kita masukkanlah si kaktus ini. Kita masukin dulu medianya. Kita boleh pakai medianya dulu. Kita pakai skopnya. Oke, jadi biar belajar juga nih. Iya, besok jangan lupa berkebun di rumah masing-masing ya Sobat Berkebun ya. Lagi-laginya kita akan bereksperimen. Jadi semua produk untuk membuat eksperimen ini Sobat Berkebun bisa dapatkan di Clean My Plan. Ada semua komplit. Ada semua komplit. Nah, ini untuk media tanamnya memang jenis ini aja atau sebenarnya Sobat Berkebun bisa coba pakai yang lain? Kalau untuk media tanam sendiri kita boleh pakai apa aja asalkan dia poros. Jadi kita kurangin dulu sedikit. Jadi kita tambahin dulu media tanamnya sepertiga dari potnya seperti ini, jangan terlalu full. Karena ini kebanyakan berarti dia. Betul, ini akarnya kan udah gondrong banget. Nah kayak gini bisa kita bersihin sedikit saya dulu. Oke, berarti disesuaikan lagi ya Sobat Berkebun supaya dia tidak kebanyakan media tanam. Jadi si akar pas nih dapat tempatnya. Oke. Kalau sudah, nah kita masukin. Jadi coba Mira yang pegang ya. Kita tambahin medianya lagi. Oke, pastikan rata ya Sobat Berkebun. Jadi tanamannya juga pas terlihatnya. Nah, kalau Mbak Feby sendiri tipsnya untuk planting ini ada nggak sih ketentuan ukuran tanaman dan juga potnya misalnya supaya kelihatan lebih pas atau gimana? Nah, kalau untuk kaktus sendiri itu sebenarnya yang penting dia cocok dengan ukurannya, itu jangan terlalu besar potnya sama tanamannya. Karena kalau misalnya ukuran potnya terlalu besar, karena kalau misalnya ukuran potnya terlalu besar, jadi ketika disiram itu dia agak lama keringnya. Sebenarnya seperti itu. Karena kalau tanaman ini kan medianya itu harus poros. Jadi poros itu yang tidak menggenang air medianya. Jadi ketika kita siram dia tetap lembab, tapi air itu gampang turun. Seperti itu. Ya, kita ratakan. Diratain dulu pakai jari. Disesuaikan aja sama Sobat Berkebun. Jadi ini bentuknya kita juga pasin. Jadi misalnya yang bentuk mana nih yang depan kayak gitu bisa kita cocokin sama potnya. Iya. Biar cantik. Dan
Nah, untuk pemilihan warna batu juga menentukan ya untuk kecantikan warnanya. Nah, biasanya tergantung kalau sobat berkebun sukanya warna apa. Jadi mau dari pot atau bahkan warna kaktusnya juga disesuaikan aja sama kesukaannya sobat berkebun. Oke, ada kuasnya untuk kuas nih pinggirannya supaya lebih rapi dan bersih. Oke. Last but not least, baru kita tambahkan batu hiasnya. Ini kita mau tambahin. Oke, gimana caranya sih? Pakai tangan? Atau pakai skop? Kayak gini aja boleh. Langsung dituangin pakai botol. Langsung dituangin bisa. Ini sebenarnya supaya rata aja gitu. Betul, biar rata aja dia. Ini jadi media tanamnya tertutup. Aduh, kayaknya kebanyakan nih. Kita geser-geser pakai tangan. Oke, nggak nafas ya sobat berkebun ya. Oke, sedikit lagi. Semangat. Ini juga bisa healing kan? Iya benar banget. Menanam gitu, ngeliat tanaman-tanaman hijau. Iya. Stresnya bisa hilang. Jadi buat sobat berkebun kalau besok-besok gabut nggak tahu mau ngapain tapi pengen menenangkan diri dengan cara berbeda, nah kamu bisa banget buat planting. Jadi tanaman kaktus bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi bahan-bahannya, produknya kamu bisa dapetin lagi-lagi di Klein Moy Plant. Oke, sudah jadikah ini Mbak? Sudah. Sarah. Oke, kita bersihkan sekali lagi. Sudah jadi. Sudah jadi. Ya, sudah jadi ya. Jadi produk planting kita, yeay. Setelah garden tour keliling-keliling lihat jenis-jenisnya, kita akhirnya selesai sampai di akhir. Jadi sebenarnya nggak hanya ini ya, seperti tadi dibilang ada banyak sekali jenis-jenis aksesoris yang bisa digunakan untuk mempercantik kaktus-kaktus yang sobat berkebun punya. Dan ini salah satunya ya Mbak Feby ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang akan paling terlihat estetik. Tapi karena produknya tidak langsung ada di sini, sesaat lagi videonya langsung kita putarkan berkaitan dengan plating untuk kaktus dengan hiasan terrarium. Jadi kalau untuk yang kaca ini salah satu best sellernya di Klein Moy sendiri untuk gift atau warming house atau misalnya souvenir itu sendiri adalah terrarium. Jadi terrarium itu adalah dimana kita menanamnya itu di dalam bejana kaca. Jadi kalau misalnya di dalam bejana kaca ini kita sebutnya terrarium ya. Kalau yang seperti ini bisa kita sebut dia pot atau yang dicampur beberapa tanaman, itu bisa kita bilang namanya arrangement. Nah jadi biasanya kalau untuk yang belanja itu dia bisa sesuai dengan budgetnya juga, seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi kalau yang seperti ini kita bilangnya terrarium glass. Oke, jadi sobat berkebun, kita akan lanjut. Kalau terrarium yang small tidak ada, kita akan lihat yang besar di sebelah sana dan bahkan ada sekian tanaman di situ ya. Ya. Oke. Ada beberapa tanaman yang masih survive dan ada beberapa masih survive. Berjuang untuk hidupnya. Kita sebelah sini. Kita percobaan kemarin itu kan, jadi ternyata bisa, karena banyak sekali orang yang bilang kalau terrarium itu nggak bisa survive cukup lama, gitu. Jadi untuk menghilangkan mitos tersebut, jadi kita cobalah untuk membuat satu yang agak besar. Nah, dan di dalam ini memang kita sama sekali tidak ganti sih tanamannya, karena saya pengen tahu sekalian research juga apakah terrarium itu bisa bertahan cukup lama atau enggak. Nah ternyata ini sudah kita planting sejak Desember dari tahun lalu, berarti sudah kira-kira 1 tahun lebih lah dia. Seperti itu. Jadi 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ya, dan masih bertahan dan aman. Masih bertahan. Beberapa ada yang meninggal, tapi beberapa juga ada yang masih survive. Oke, tapi intinya dikontrol ya kalau memang sobat berkebun punya. Kalau yang jenis ini sebenarnya bisa dipesan nggak kalau di sini? Bisa, karena kalau untuk terrarium sendiri memang kita semuanya hampir rata-rata based on request. Jadi kita semuanya pre-order, bisa H-1 sesuai dengan budget atau keinginan customer gitu. Karena kita kalau untuk yang sudah ready itu jarang, karena biasanya customer itu punya pengen sendiri-sendiri. Jadi maunya mayoritas warna kaktusnya beginilah, sukulennya seperti ini, jadi kayak gitu. Itu kenapa kita kalau untuk terrarium nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita buat sendiri itu memang kita tidak jual gitu.
memang untuk display. Iya, jadi segala sesuatunya itu bisa di request oleh sobat berkebun kalau memang berminat untuk jenis yang ditanam di dalam kaca seperti ini ya. Oke, sekali lagi kami juga ingin sampaikan untuk sobat berkebun yang memang pengen tahu lebih lengkap, karena mungkin beberapa menit ini kurang cukup untuk sobat berkebun. Jadi sekali lagi bisa dikasih tahu di mana, Mbak? Boleh, untuk sobat berkebun yang mau langsung mampir ke home store kita, untuk yang di daerah Denpasar itu kita ada di Jalan Pura Demak Utara nomor 100X gitu. Jadi bisa ketik Google Maps juga di Klein Moi Plan, atau boleh cek Instagram kita di @kleinmoi.plan juga. Nah, itu udah lengkap, ada bio-nya juga di situ, bisa lihat sekalian, lihat-lihat juga yang sudah kita buat di situ. Jadi untuk jadi gift, siapa tahu di menuju hari kasih sayang nanti akan ada promo-promo, pokoknya pantengin aja deh di Klein Moi Plan. Jadi luar biasa, itulah dia untuk segmen kita hari ini di Buka Kebun. Pastinya semoga sobat berkebun bisa mendapat inspirasi baru, mendapat insight baru untuk perkebunan duniawi, terutama kali ini berkaitan dengan ya. Jadi segitu dulu Ayu Mirah temani kamu di Buka Kebun edisi hari ini. Jadi untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video dari kami. Kalau gitu segitu dulu, sampai jumpa.